Injil Matius pasal 5 ayat 4 berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur." Ayat ini adalah bagian dari khotbah di bukit, di mana Yesus menyampaikan serangkaian ucapan bahagia yang seringkali terasa paradoks bagi logika manusia, dan salah satunya adalah ucapan bahagia kepada orang yang berduka cita. Memang secara manusiawi, duka cita adalah sesuatu yang ingin dihindari, namun Yesus justru mengatakan mereka yang berduka cita adalah orang yang berbahagia. Untuk itu kita harus perlu mengerti arti duka cita yang dimaksud dari ayat ini. Duka cita dalam ayat ini bukan hanya tentang kesedihan akibat kehilangan orang-orang yang kita kasihi atau penderitaan fisik, tetapi juga mencakup penyesalan mendalam atas dosa-dosa dan ketidakadilan dunia ini. Orang yang berduka cita menyadari keterbatasan manusiawi dan kebutuhan akan kasih karunia Allah. Duka cita ini akan melahirkan kesedihan yang lahir dari hati yang lembut, hati yang sadar akan ketidaksempurnaan diri dan dunia ini di hadapan kekudusan Allah. Orang seperti ini memiliki kerinduan akan pembaruan, akan pengampunan, dan akan keadilan Tuhan. Yesus menjanjikan penghiburan bagi mereka, bukan sekedar hiburan sesaat, tetapi penghiburan yang sejati, yang datang dari hadirat Allah sendiri. Dalam duka cita ada ruang bagi Allah untuk bekerja, menguatkan, memulihkan, dan menyatakan kasih-Nya bagi kita. Janji penghiburan ini menunjukkan bahwa Allah peduli terhadap penderitaan kita dan siap memberikan penghiburan melalui Roh Kudus-Nya. Penghiburan ini bisa datang dalam bentuk kedamaian batin, kekuatan untuk menghadapi tantangan, atau harapan akan kehidupan kekal bersama Dia. Saudaraku, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam hal-hal materi atau pencapaian duniawi, melainkan dalam hubungan intim dengan Tuhan. Ketika kita mengarahkan hati kepada Tuhan, meskipun sedang berduka, kita akan menemukan sukacita yang melampaui pemahaman manusia. Ingatlah selalu bahwa saat mengalami duka cita, kita tidak sendirian. Mari kita mencari penghiburan dalam doa dan firman Tuhan. Biarlah penyesalan atas dosa membawa kita lebih dekat dengan Tuhan melalui pertobatan dan penerimaan kasih karunia Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi alat penghibur bagi sesama yang sedang menderita dengan menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan nyata. Dengan memahami makna mendalam dari ayat ini, saudaraku kekasih dalam Tuhan, dengan memahami makna mendalam dari ayat ini tentang duka cita, kita diajak untuk melihat duka cita sebagai jalan menuju kedekatan lebih besar dengan Allah, serta kesempatan untuk mengalami damai sejahtera Tuhan secara penuh. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kembali. Shalom.